Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur sadayana. Kami tim Gempur Langit membuat sebuah channel, yaitu channel Gempur Langit, yang mana kami akan menjelajahi seluruh makam-makam bersejarah dan juga akan menceritakan beberapa cerita motivasi. Untuk sekarang ini kami tim Gempur Langit akan menjelajah menuju Karuhun Sunda, yang umumnya Karuhun di Garut, khususnya di Malangbong, yaitu yang berada di Kampung Sanding, Bah Sakti Barang. Untuk yang mana kami berawal dari sini di Cimuncang, Desa Kutanagara, yang mana kami tinggal di sini. Gitu. Nanti sebentar lagi kami sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju Sanding. Ya, ikuti aja perjalanan kami. Mbah Sakti Barang mempunyai nama asli Wali Zainullah. Dia adalah putra seorang tokoh di kampung Cimuncang yang bernama Braja Sakti. Braja Sakti adalah keturunan Raja Galuh dari Ciamis. Raja Galuh mempunyai 3 putra, yaitu Ciung Wanara, Arya Banga, dan Braja Sakti. Karena Braja Sakti lahir dari seorang selir, sehingga beliau tidak berhak untuk menjadi raja. Karena Ciung Wanara dan Arya Banga merasa ketakutan kepada Braja Sakti untuk menuntut kerajaan, maka Braja Sakti diusir oleh kedua saudaranya. Sampai akhirnya sampailah di suatu tempat yang bernama Kampung Cimuncang, Desa Kutanagara, Kecamatan Malangbong. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di area pemakaman Syekh Zainullah, atau yang kita sering sebut dengan Bah Sakti Barang. Yang mana untuk perjalanan dari Cimuncang sampai ke area pemakaman ini sekitar 3 km, yang mana dengan perjalanan yang cukup terjal, itu dengan jalan yang cukup terjal. Dan inilah gerbang dari area pemakaman Bah Sakti Barang. Nanti kita telusuri bagaimana pemandangan atau lingkungan dari makam Bah Sakti Barang. Waktu terus berlalu. Braja Sakti akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Artakara, yang tidak lain adalah Bah Sakti Barang. Artakara ini adalah nama sebelum Bah Sakti Barang masuk Islam. Dari kecil, Artakara sudah memiliki sifat yang baik sehingga ia suka menolong sesamanya, dan ia suka mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Beliau mencari ilmu agama Islam dimulai dari Cirebon, kemudian ke Demak sampai ke Tuban. Di Cirebon, beliau berguru ke Sunan Gunung Jati. Pulang dari Tuban, Artakara mengislamkan orang tuanya, yaitu Braja Sakti yang masih beragama Hindu. Setelah itu, beliau menyebarkan agama Islam di beberapa tempat dengan cara menyamar sebagai tukang kebun. Di suatu tempat ada seorang saudagar yang banyak tanahnya. Kemudian Artakara melamar menjadi pekerja kebun dan diterima oleh saudagar itu. Karena pekerja kebun itu banyak, maka pekerja itu masing-masing punya tugas khusus. Ada pekerja kebun, ada yang khusus sebagai pengantar makanan sekaligus sebagai tukang masak di dapur. Pada suatu hari, petugas yang mengantarkan makanan bagi pekerja kebun itu belum datang untuk mengantarkan makanan. Sampai siang belum juga datang sampai waktu zuhur tiba. Sambil menunggu pengantar makanan datang, Artakara mencari tempat untuk melaksanakan sholat zuhur. Sebab tempat dikelilingi bukit dan bertebing, tidak ada tempat untuk melaksanakan sholat. Lalu Artakara melihat pohon pisang yang sudah tua. Lalu Artakara melakukan sholat zuhur di atas daun pisang itu. Tapi aneh, daun pisang itu tidak patah atau rusak. Ketika Artakara sedang melakukan sholat, datanglah si pengantar makanan melihat kejadian itu. Si pengantar makanan merasa kaget dan kagum karena pohon pisang itu tidak roboh. Kemudian si pengantar menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada saudagar kaya. Mendengar berita tersebut, kemudian saudagar memberhentikan Artakara sebagai pekerja di ladang, kemudian diperintahkan untuk bekerja di rumahnya. Setelah Artakara bekerja di rumahnya, ternyata saudagar kaya itu mempunyai seorang putri yang cantik yang bernama Nyi Mas Gelis. Kemudian beliau menikahkan putrinya dengan Artakara. Pernikahan tersebut berlangsung di Kampung Sanding, Kecamatan Malangbong, di mana saudagar itu tinggal. Setelah menikah, Artakara dan Nyi Mas Gelis hidup bahagia. Sampai suatu saat ketika di Cirebon, yang dulu tempat menimba ilmunya, akan mendirikan masjid, semua alumni pesantren itu diundang. Karena Artakara kesiangan datang ke pesantren itu, maka bahan bangunan sudah berdiri dan hanya tinggal tiang-tiangnya. Sebagai penyangga belum selesai karena bahannya sudah habis, hanya tinggal tata bekar kayu.
Kemudian Artakara menyuruh pekerja yang lain untuk mengumpulkan tatal-tatal itu. Dengan kesaktian ilmunya, tatal-tatal tersebut diusapnya. Dengan sekali usap, tatal-tatal itu berubah menjadi tiang agung yang berukir. Setelah peristiwa itu, Artakara atau Wali Zainullah diberi julukan Sakti Barang. Bahkan dalam suatu riwayat, setelah peristiwa itu, Artakara sering membuat alat-alat pertanian yang terbuat dari besi atau pandai seperti golok, cangkul, atau perkakas lainnya. Sebagai pandai besi, Artakara sangat berbeda dengan pandai besi lainnya. Karena dalam pembuatan perkakas tersebut, Artakara menipiskan besi yang telah dipanaskan hanya dengan jari-jari untuk membentuk perkakas tersebut, maka banyak orang menyebutnya dengan sebutan Mbah Sakti Barang. Begitulah sejarah dari Mbah Sakti Barang. Ya, inilah makam dari Karuhun Mbah Sakti Barang, yang mana makam ini bertempat di Kampung Sanding, Kecamatan Malangbong. Di sini mempunyai kebiasaan kita dulu sadayana ingin berziarah ke makam ini. Di sini punya kebiasaan untuk melepas sendalnya sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Sakti Barang ini. Ya, begitulah perjalanan kami dari Tempur Langit menuju ke makam Mbah Sakti Barang. Kita bisa dapat pesan bahwa Mbah Sakti Barang ini adalah karuhun orang-orang Sunda, tokoh-tokoh Sunda yang umumnya di Garut khususnya di Malangbong. Oleh karena itu kita harus melestarikan, kita harus menjaga, dan kita harus mengikuti ajaran dakwah Islamnya seperti Mbah Sakti Barang ini. Begitulah perjalanan kami tim Tempur Langit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dulu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.